Halo semuanya, kembali lagi dengan gue, Brian Jonathan, dan di sesi kali ini gue pengen ngobrol tentang salah satu topik yang sering diobrolin di tongkrongan gue, yaitu tentang keberuntungan. Nah, soal keberuntungan ini memang beda orang beda arti lah ya. Ada yang bilang, oh oke, keberuntungan itu di luar kendali kita. Keberuntungan itu pemberian dari Tuhan, atau keberuntungan itu probabilitas. Memang banyak orang beda artinya. Kayak contoh, ketika kita lihat, oh itu orang kaya, itu orang bisa sukses. Itu karena beruntung. Ada yang bilang seperti itu. Atau misalnya kita lihat ada anak yang lahir di keluarga yang emang udah kaya, dapat orang tua yang baik, itu beruntung gitu. Ya, itu semua hal di luar kendali kita. Tapi memang ada beberapa hal yang memang masih bisa kita kendalikan terkait keberuntungan. Apalagi kita udah menjadi remaja, kita sudah menjadi dewasa ini ya. Apalagi kita di dewasa awal ini memang banyak hal yang sudah bisa kita kendalikan nih. Jadi salah satunya adalah keberuntungan juga yang bisa kita kendalikan saat ini. Nah, kalau terkait keberuntungan ini, gue sempat ngobrol sama beberapa mentor gue, beberapa teman-teman gue. Memang semua mereka punya definisi yang berbeda-beda. Nah, kalau gue ngobrol sama temen gue ada satu gitu ya. Jadi dia bilang keberuntungan itu terkait persiapan dan dapat timing yang bagus gitu, preparation and timing. Jadi definisi yang pertama ini bilang kalau kita mau beruntung gitu ya, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita udah harus siap. Kita punya skill, kita punya modal, kita punya kemampuan, dan ketika waktunya sudah tepat, akan datang peluang itu, dan kita dapat. Dan itu bisa dibilang sebagai keberuntungan. Jadi dari sini muncul perkataan ya, selalu siap, walaupun lu belum dapat kesempatannya. Ya, kalau mentor gua, Dalton dulunya ya, buat teman-teman yang pernah dengerin podcast gua dulu-dulu pasti kenal dengan Dalton. Nah, Dalton itu pernah ngomong, always be ready although you haven't had the chance. Jadi selalu siap walaupun belum dapat kesempatannya. Itu salah satu definisi terkait keberuntungan ya. Jadi definisi lain tentang keberuntungan juga ya ada yang bilang juga seperti persistence, habit, and good deeds equals to luck. Jadi persistence itu adalah di atas konsisten lagi. Nah, konsisten kan kita melakukan hal yang sama terus-menerus gitu, tapi ya seperti itu aja. Persistence itu, kita konsisten, tapi ketika kita menghadapi tantangan atau masalah, kita tetap bisa konsisten, tetap jalan terus walaupun kita menghadapi berbagai masalah. Dan kita terus evaluasi terus-menerus tentang apa yang bisa kita lakukan, kita kembangkan gitu. Dan habits itu kebiasaan kita. Kebiasaan kita gimana? Pola kita, setiap hari kita bangun jam berapa, setiap hari apa yang kita lakukan, apa ritual kita gitu. Itu juga berpengaruh terhadap luck ini, keberuntungan ini. Dan yang terakhir itu good deeds. Good deeds itu adalah hal-hal baik yang kita lakukan. Memang ada beberapa orang percaya dengan istilahnya karma. Jadi kita sering melakukan hal baik, itu ya kita akan menerima banyak hal baik juga. Walaupun sebenarnya itu juga di luar kendali. Yang bisa kita kendalikan adalah tetap menjadi orang yang positif. Tetap kita lakuin hal baik, kita berbagi, kita melakukan hal-hal baik kepada sesama ataupun ya kepada alam lah istilahnya seperti itu. Dan alam yang akan membalas ke kita. Ya istilahnya lainnya adalah ya kita sering berbuat baik, ya Tuhan yang akan membalas gitu. Ada yang bilang seperti itu. Nah, kalau menurut gua, memang kerja keras itu, konsisten itu memang dibutuhkan juga. Tapi ketika kita dibantu juga dengan kebiasaan baik, itu yang juga akan mendorong konsisten kita ini gitu loh. Kita konsisten karena kebiasaan kita. Oke. Dan ditambah juga kita terbiasa juga untuk melakukan hal-hal baik. Ya kita positif lama-lama. Kita memberikan vibes yang positif. Itu juga ngaruh. Oke, ketika kita sering memberikan vibes yang positif, itu juga akan ngaruh ke lingkungan kita. Somehow kita lihat lingkungan kita itu lebih positif dan memang banyak hal yang kita bisa petik dari lingkungan kita. Ada yang seperti itu. Jadi ketika kita udah sering melakukan hal baik, ya kita akan mendapatkan peluang untuk dapat hal-hal baik itu. Yang orang akhirnya bilang itu keberuntungan. Ada yang ngomong seperti itu kalau terkait keberuntungan. Nah, salah satu buku yang gue baca yaitu The Almanac of Naval Ravikant. Itu buku emang keren banget. Jadi itu singkat jelas padat terkait gimana caranya mencari duit, gimana mencari kebahagiaan. Ada salah satu bagiannya adalah gimana caranya kita bisa menjadi beruntung. Nah, ways to get lucky. Memang ada beberapa cara kalau menurut buku ini. Yaitu yang pertama itu blind luck. Yaitu beruntung yang kebetulan aja beruntung gitu loh. Yang kedua adalah persistence luck, yaitu beruntung karena memang dia udah berusaha keras untuk meningkatkan dirinya, dan ketika ada kesempatan yang datang, dia udah siap. Ya hampir sama lah dengan definisi yang tadi, persistence and timing. Yang ketiga itu adalah spotting luck,
Nah, jadi ini juga ada kaitannya dengan yang definisi kedua tadi, yaitu ketika kita positif, kita bisa melihat peluang-peluang yang baik. Kita melihat dunia ini baik dan akan ada peluang yang baik datang ke kita juga. Spotting luck ini adalah peka terhadap hal-hal yang orang lain nggak tahu. Nah, bisa aja kemungkinan beberapa orang ada yang nangkep nih, ada peluang di sini. Nah, ketika orang melihat ada peluang di sini, ya dia ambil kesempatan itu untuk dirinya sendiri. Dalam arti ya kesempatan yang baik ya gitu ya. Jadi itu bisa dibilang sebagai keberuntungan juga. Dan yang keempat adalah unique self-luck, kalau menurut buku ini. Jadi seseorang punya karakter, punya brand, punya mindset yang unik. Sehingga ketika dia selalu melakukan hal yang sama dan ada kesempatan yang baik tiba-tiba datang, dia langsung dapat. Dia langsung diberikan kesempatan itu. Ya, salah satu contohnya adalah ketika seseorang menjadi ahli penulis buku contohnya ya. Dan dia cara nulis bukunya emang unik gitu, blak-blakan contohnya. Dan itu sudah menjadi branding dari diri orang itu. Dan ketika ada kalanya orang lain butuh orang yang belak-belakan, bukan mulut manis kalau nulis buku itu, atau bikin blog, atau jadi pembicara. Ya tinggal hire dia, karena emang itu orang udah tepat banget gitu. Apalagi bukunya terkenal gara-gara dia belak-belakan. Contohnya seperti itu. Kalau yang gue udah tangkep dari semua pengertian dari luck ini, ya kita terus berusaha ningkatin diri kita. Sambil kita juga peka terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Kita lihat peluang yang ada. Dan ditambah juga kita selalu berbuat baik. Lebih banyak memberi daripada mengambil. Nah, ketika kita lebih banyak memberi, dan akhirnya ada kesempatan datang ke kita, nah kita bisa ambil itu. Dan itu bakal worth it banget. Dan gue udah coba sendiri. Dan memang kebanyakan orang-orang di sekeliling gue, memang sering juga ngomong gue termasuk beruntung. Walaupun sebenarnya gue bilang keberuntungannya gue juga memang ada kaitannya dengan probabilitas, ada kaitannya juga dengan usaha gue. Contohnya, gue akhirnya ketemu dengan Kareksa. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, gue ada bikin lagu, itu ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di YouTube. Dan itu lagu adalah lagu pertama gue yang gue publish. Dan itu bersama Kareksa. Kareksa ini produser gue, dan emang dia bosnya dari Reksa Music School. Dan gue bisa ketemu dia juga beruntung. Jadi ceritanya adalah, ya, gua memang ada kenal dengan adiknya Kareksa, yaitu Karaisa. Itu kakak tingkat gua. Gua emang sering nongkrong sama dia dan akhirnya diajak untuk ikut satu komunitas, yaitu Alpha gitu ya. Jadi kebetulan gue satu kelompok dengan Kareksa di Alpha ini. Jadi sering ngobrol kok nyambung gitu. Akhirnya ketemu dengan Kareksanya, gue ke studionya langsung. Dan langsung ngobrol-ngobrol dan gue bermain musik. Dan dia tahu kalau gue ternyata bisa main musik juga. Oke. Dan gue langsung ngomong kalau gue tertarik untuk bikin lagu gitu. Dan akhirnya dapat kesempatan itu. Kareksa juga kebetulan lagi mau nyari orang untuk dia produserin. Jadi akhirnya muncullah lagu pertama gue itu. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya semua kemungkinan, probabilitas. Tapi akhirnya gue dapat. Kenapa? Karena gue dari dulu emang udah konsisten bermusik. Gue emang suka musik. Gue latihan terus, tapi gue belum ketemu orang yang tepat. Oke, Dalton gue dulu ketemu. Dan Dalton juga hanya membimbing gue untuk bikin lagu, tentang studio, gimana produce lagu gitu. Tapi dia belum sampai satu titik dia bisa ngeproduserin gue. Oke, it's okay. Dan kebetulan waktu itu gue udah harus cabut dari kota gue yang dulu. Dan akhirnya gue sekarang kan di Bandung. Dulunya gue di Medan. Gue udah harus cabut dan gue gak ada kesempatan untuk bikin lagu sama Dalton. Jadi gue datang ke Bandung dan ketika gue udah lulus dari kuliah, gue baru dapat kesempatan ini gitu loh. Sama Kareksa. Seperti itu. Jadi itu udah konsisten dari dulu. Tapi kebetulan ada kesempatan yang datang, yaitu ketemu dengan Kareksa yang mau bikin lagu, yang mau produserin orang, gue ambil kesempatan itu. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ketemu polanya dari ini, kalian bisa manfaatkan juga. Apalagi ketika kalian udah konsisten dengan hal yang emang kalian jago, entah apapun itu, kalian konsisten aja terus. Walaupun kalian bertemu dengan berbagai tantangan yang ada di luar sana, ya hajar aja terus, konsisten aja, berkembang terus, dan akan ada akhirnya peluang yang datang ke lu. Nah, untuk ningkatin peluangnya juga, lu harus ingat juga untuk ningkatin awareness orang terhadap lu. Nah, seperti branding diri sendiri, gimana bikin diri lu gampang diingat orang. Ketika lu ngelakuin ini, dan orang pasti ingat kalau lu ngelakuin satu hal ini. Itu yang bisa lu lakuin gitu loh. Dan selain itu, menurut gua, luck itu, keberuntungan itu, adalah keterbukaan lu terhadap berbagai kemungkinan yang ada di luar sana. Selain peka, lu juga harus terbuka dengan peluang. Jangan terlalu banyak memilih gitu. Jangan terlalu picky juga jadi orang. Karena
lu terlalu picky juga, lu belum tentu tahu kalau itu benar atau salah. Lu belum coba. Jadi coba aja buka diri untuk kesempatan yang ada, dan itu akan dibilang sebagai beruntung juga, bisa dibilang seperti itu. Dan selain itu, sifat yang mendukung untuk bisa menjadi beruntung juga adalah jadi orangnya optimis, tapi tetap realistis. Optimis dalam arti apa? Pandangan kalian terhadap sekeliling, itu semua positif, itu baik. Dan lu bakal terima hal baik ke depannya. Lu gak negatif lah terhadap hidup lu gitu. Ketika lu positif terhadap apa yang ada di sekeliling lu, nah lu bakal melihat itu dari sudut pandang yang lebih baik, dan lu bisa lihat mana peluang-peluang yang bisa lu manfaatkan untuk bisa membantu lu untuk capai tujuan lu. Jadi itu semua untuk luck itu ya, keberuntungan ini yang memang bisa dibilang tricky juga. Nah, jadi kesimpulannya di sini memang banyak definisi luck di sini, keberuntungan di sini. Beda orang beda pengertian. Tapi yang gue bisa gabung dari semua definisi ini adalah lu tetap harus konsisten ngembangin diri lu. Yang kedua, lu tetap melakukan hal baik. Biar positif pandangan lu terhadap hal-hal di luar sana. Biar bisa optimis, bisa positif, dan lu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke? Dan yang ketiga adalah lu juga harus peka melihat peluang yang ada. Lihat apa yang orang nggak lihat. Apalagi lu jago dalam halnya lu sendiri, bidang lu sendiri. Lu pasti bisa lihat peluang yang ada yang orang lain nggak mungkin bisa lihat. Coba pelajari terkait hal itu dan akhirnya sabar. Ketika lu sabar, ya percaya aja kepada timing yang ada. Semua orang punya timing yang sendiri, ada timeline yang sendiri. Itu kesempatan datang ke lu udah siap ini semua. Nah, jadi itu terkait keberuntungan di sesi kali ini. Jadi itu dulu dari gua. So see you in the next episode. Bye-bye.